Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati al-ayah. Wa kama qala nabiyuna Muhammad ibn Abdullah, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Al-hadis sadaqallahul azim. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, sebelum kita mulai kajian kita berdoa kepada Allah, semoga siapapun kita yang hadir dalam majlis ini, insya Allah Allah sehatkan badan kita, Allah kuatkan jasad kita, Allah tambah ruh keimanan kita, Allah luaskan rezeki kita, Allah angkat segala masalah kita, Allah jauhkan kita dari orang-orang zalim, Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Allahumma amin. Selanjutnya, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Salawat salam kita hadiahkan kepada baginda Nabi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, pada siang hari yang berbahagia ini, insyaallah kita akan melanjutkan membahas hadis arba'in nomor 36. Hal yang standar saja tentang hablum minan nas. Jadi sebentar lagi kita selesai sudah membahas tentang bab hadis arba'in. Dalam hadis nomor 36 itu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dan memerintahkan kepada kita bahwa la tahasadu. Janganlah kalian memiliki sifat saling hasad. Nah ya, perkata aja dulu ya. La tahasadu. Janganlah kalian memiliki sifat saling hasad. Apa itu hasad? Hasad itu adalah, bahasa lainnya adalah iri. Apa itu iri? Iri itu adalah tidak senang melihat orang lain mendapatkan kelebihan. Oke, saya jelaskan. La tahasadu. Janganlah kalian memiliki sifat hasad atau iri. Nah, ibu-ibu, kita bahas tentang gimana, Aman? Kita bahas Aman? Kita bahas bagaimana ciri. Kita kan nggak tahu nih siapa di antara kita yang punya sifat hasad ataupun tidak. Hanya kita dan Allah yang tahu. Nggak mungkin kita ngomong sama orang, Bude, aku tuh sebenarnya punya sifat hasad, Bude, kan nggak mungkin. Hanya kita dan Allah yang tahu kita ini punya sifat hasad atau tidak. Nah, kalau kita dihasati orang, apa sikap kita? Nah, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, yang pertama adalah kalau seandainya kita punya sifat hasad, ciri-cirinya adalah kita tidak ingin orang lain itu mendapatkan nikmat. Nah, pada tahap yang lebih parah adalah kita ingin orang itu jatuh. Coba bayangkan. Jadi dia punya usaha nih, laris usahanya, udah gitu ya, kita mulai iri nih, kita mulai hasad ini, lalu kemudian kita tambahkan lagi, kita ingin nikmat itu jatuh dari dia, kita ingin dia jatuh, kita ingin dia tak laku, kita jelek-jelekkan usahanya, sehingga pada akhirnya dia menjadi usahanya tidak laris misalnya. Nah, itu adalah sifat hasad. Awalnya hanyalah iri, lama-kelamaan ingin orang itu jatuh. Ingin nikmat itu dicabut dari orang itu. Saya ulang ya. Hasad itu adalah sifat yang iri melihat kelebihan orang lain. Dan pada tahap yang paling berpenyakit, yang pada tahap yang paling parah, ingin nikmat itu dicabut dari orang itu. Itulah makanya jangan heran ada sihir. Jangan heran ada ilmu hitam. Jangan heran ada orang iri lalu menggunakan ilmu-ilmu menghipnotis orang lain, atau membuat orang lain dagangannya tak laku, atau menjelek-jelekkan, atau memfitnah. Ya, itu jangan ya. Bahwa
Inilah dia, wala tahasadu. Jangan kalian punya sifat hasad. Karena kenapa? Karena kalau kita punya sifat hasad, itu membuat hati kita menjadi tidak tenang. Hati kita nggak tenang. Masa kita mau menyandarkan kebahagiaan pada kesulitan orang lain? Orang lain sulit, kita happy. Orang lain bahagia, kita menderita. Nah, bagaimana kita mau bahagia yang sebenarnya? Berarti kita menyandarkan kebahagiaan kita pada nasib orang. Oh, kalau dia menderita, alhamdulillah happy saya. Kalau dia laris jualannya, menderita saya. Nah, itu sifat hasad. Hasad itu adalah hasad itu pada akhirnya kita menyandarkan kebahagiaan pada orang lain. Paham nggak maksudnya ini? Nah, rupanya dia nggak turun-turun doh, naik terus dia. Makin sakit lah jantung kita. Nah, kita nggak pengen dia laku jualannya. Rupanya nggak turun-turun jualannya, naik terus. Kiliknya dari sikonya lari kemana? Nah, itu sifat hasad. Ya, jadi jangan punya sifat hasad. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kalau kita yang menjadi korban hasad? Nah, kita menjadi korban hasad, ya. Nah, sebelum saya lanjut, bagaimana cara menghilangkan hasad tadi? Yang pertama adalah ingat nikmat yang Allah berikan kepada kita. Biasanya sifat hasad itu datang karena kita melihat kelebihan orang dan kemudian kekurangan kita, kan begitu? Saya terlalu cepat? Dikte aja lah yuk. Cara menghilangkan sifat hasad adalah mengingat kelebihan nikmat kita. Iya, mengingat nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kan gitu kan? Semakin banyak nikmat yang kita ingat tentang apa yang Allah berikan kepada kita, itu hilang hasadnya. Karena kenapa? Ini cuma penjelasan, nggak dicatat nggak apa-apa. Karena kenapa? Karena hasad itu datang ketika cuma lihat kelebihan orang dan kekurangan kita. Nikmat yang ada pada orang dikasih Allah kita nampak. Sementara nikmat yang ada pada diri kita nggak nampak. Padahal sebenarnya kalau kita bisa melihat nikmat yang Allah berikan kepada kita dan tidak hanya nikmat yang Allah berikan kepada orang itu, maka kita menjadi hati kita baik-baik aja. Karena ada kasus, ya, saya punya rekan lah, dia punya usaha bisnis sudah lama. Lalu kemudian temannya buka usaha yang berbeda. Lalu sama-samalah mereka punya usaha yang berbeda. Dia tidak ingin temannya sukses. Dia cuma ingin dia yang sukses. Padahal dia suksesnya udah lama, udah 10 tahun. Orang tuh baru mau mulai. Dia terganggu dengan orang itu. Nah, artinya apa? Dia nggak tahu, nggak lihat nikmat yang Allah berikan kepadanya 10 tahun. Dia hanya nikmat bahwa kawannya jumpa peluang baru, gitu loh. Nah, itu hasad. Jadi belajarlah mengingat nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan belajarlah untuk supaya bagaimana kita nggak fokus dengan nikmat orang aja. Lihat orang ganti kulkas. Lihat juga kita punya kulkas, punya mobil, punya rumah. Orang cuman kulkas aja, heboh pula kita. Rumahnya ngontrak. Bisa heboh tuh kalau orang hasad. Orang ganti motor, rusak hati kita. Padahal kita punya mobil, motor udah 3, terganggu juga kita tuh. Nah, itu orang hasad. Mau sampai kapan kita bahagia? Kalau kita punya sifat hasad, sifat di mana menyandarkan kebahagiaan pada penderitaan orang lain. Ya kalau dia menderita, kalau dia happy aja pening pala kita. Happy aja dia terus hidupnya. Kita hancurkan dia, santai aja dia. Nah, akhirnya kita nggak happy, ya itu hasad. Nauzubillah. Maka kalau bisa sih kita semua punya sikap orang lain maju kita senang. Orang lain sukses kita happy. Orang lain punya ilmu kita happy. Orang lain naik jabatan kita happy. Nah, itu enak. Itu bahagiakan hidup kita. Bukan untuk orang itu, tapi untuk agar kita bahagia. Agar kita nggak ada beban. Happy kita. Setiap nengok orang sukses kita happy. Ganti kulkas dia kita sejuk. Nggak menggigil. Beda itu.
Ya, ganti AC dia kita sejuk, nggak beku bude. Kalau beku lain tuh, gitu kan? Nah itu hasad. Biasanya hasad itu yang kita hasati itu bukan benda yang dia punya, tapi orangnya. Misalnya nih, saya hasad sama Kak Leni. Kak Leni beli kulkas, saya sakit hati. Kak Via beli mobil, saya biasa-biasa aja. Berarti masalahnya sama Kak Leni. Soalnya 10 pintu kulkasnya. Jadi biasanya hasad itu bukan karena kelebihannya orangnya. Makanya orang-orang yang kita hasati itu orang tertentu, tidak semua orang kita hasati. Masa sama presiden kita hasati? Dia jadi presiden, aku orang kampungnya, tidak mungkin kayak gitu. Maka caranya adalah ingat kelebihan Allah berikan pada kita. Jangan cuma ingat apa kelebihan Allah berikan pada dia. Karena hasad itu kalau nggak selesai, saya pengen tuh kulkasnya konslet. Konslet lah kulkasnya ya Allah. Iya kan? Nggak senang saya kali ini beli kulkas. Coba tes nanti kali ini. Ada hasad nggak saya? Nah itu ya. Nah itulah dia bagian dari hasad. Nah hanya kita dan Allah yang tahu tentang ceramah pagi ini. Nggak usah juga dibilang ke saya, berarti saya hasad saja. Enggak usah. Simpan saja. Kalau ada perbanyak istighfar. Cara pertama ingat kelebihan kita, jangan lihat kelebihan orang aja. Yang kedua adalah kalau jelas dia orang yang kita hasati, maka jangan dekat-dekat lagi sama dia. Jangan ditengok-tengok lagi yang dia punya. Beli jam baru dia nanti diare kita. Padahal cuaca bagus-bagus saja. Cari teman-teman yang kita tidak hasad untuk mengobati hati kita. Nanti kalau dia kita sudah tidak kita hasati lagi, maka kita bisa teman lagi sama dia. Jangan banyak-banyak dekat sama dia. Yang bahayanya dia, kalau seandainya tahu kita hasad, dia lah punya gaya. Sekarang disampaikannya ada kulkas 3 pintu. Besok disampaikannya ada HP baru. Diare lah kita jadinya. Jadi jangan terlalu dekat sama dia. Ya, karena yang kita hasati bukan bendanya, tapi orangnya. Sambil kita membersihkan hati dengan berzikir. Nah, kemudian poin yang kedua, wala tahasadu, jangan kalian saling hasad. Saling. Berarti kita udah kasih kunci supaya kita tidak hasad sama orang. Sekarang bagaimana kalau kita yang dihasati orang? Nah, makanya Bu, kalau kita yang dihasati orang, misalnya nih, Kak Leni hasad sama saya. Karena saya misalnya ganti apa saya? Ganti, ya karena ustazah kece. Misalnya kayak gitu kan. Tapi kalau kece itu sebuah fakta yang susah disembunyikan Kak Pia. Misalnya nih, saya ganti mobil atau saya ganti motor. Ini contoh aja nih, gitu ya. Terus Kak Len ini kelihatan ini dari aura-auranya, dari wajah-wajahnya, tak senang dia saya ganti kendaraan, atau saya beli motor baru, atau saya beli mobil baru. Dari wajah-wajahnya ini nggak suka kayak gitu. Kak, aku beli mobil baru loh Kak, doain berkah ya Kak. Ya cemano leu saja, ya kan? Kan piti ustazahnya, ya kan? Jadi ada tanda-tanda di mana kalian ini nggak suka. Maka kalau kita udah kasih indikator, ada alarm bahwa kira-kira orang tuh nggak suka dengan apa yang kita pakai. Kira-kira orang tuh nggak senang dengan kemajuan kita. Orang tuh nggak senang dengan rezeki kita. Orang itu nggak senang dengan kecerdasan kita. Orang itu nggak senang kayaknya dengan prestasi kita. Satu caranya, jangan banyak menampakkan kelebihan kita di hadapan dia. Orang hasad memang kayaknya dia nggak jadi problem, tapi nanti dia akan jadi problem jika dia beraksi. Misalnya dengan pada akhirnya menyebar fitnah bahwa kita ternyata sombong kali dia, bisa? Atau misalnya yang kedua, kebencian dia kepada kita menyebabkan dia bersikap tidak baik sehingga kita sakit hati. Maka carilah tempat untuk menyombongkan diri yang baik di hadapan suami, di hadapan istri, di hadapan anak, di hadapan guru, yang kira-kira orang yang tahu kelebihan kita itu nggak akan pernah iri sama kita. Harus punya wadahnya. Wadahnya kalau bisa adalah orang tua atau anak. Mana ada orang tua iri anaknya maju? Mama, aku bisa nih kau kayak gitu, aku nggak bisa. Mana ada? Maka orang harus punya hasrat untuk menunjukkan gharizatul baqanya,
Hasad ingin diakui, jangan kepada orang-orang yang hasad. Jadi kalau ada orang-orang yang terganggu dengan kesuksesan ibu, lebih baik ibu diam, simpan. Berjalanlah dalam diam seperti orang yang berjalan di tepi pantai. Langkahnya nggak nyata, kena jejaknya hilang, tapi tujuannya sampai. Ya, jadi banyak diam saja. Nah ini terjadi banyak di bangku kuliah, di bangku-bangku kerja. Kita belum ngapa-ngapain orang udah hasad. Kita belum berprestasi orang udah hasad. Nah banyaklah silent treatment, diam aja. Karena kalau kita banyak ngomong sana sini, nggak semua orang akan mensupport kita, nggak semua orang akan suka dengan kemajuan kita. Ya, berapa banyak teman yang kita anggap baik, pada akhirnya nggak senang dengan kemajuan kita. Maka banyaklah diam dan kemudian kita beraktivitas seperti biasa, bergeraklah dalam diam, biar kesuksesan yang membuat kegaduhan, kan kayak gitu kan. Nah saya dalam beraktivitas nggak mau ada konflik sama orang. Makanya apapun yang terjadi saya banyak diam. S1, S2, S3 saya tamatnya memang cepat. S1 saya 3,5 tahun, S2 saya 1 tahun 4 bulan, S3 saya 1 tahun 8 bulan. Salah satu caranya adalah apa? Salah satu acaranya adalah nggak banyak ngomong. Kerjain aja disertasi, kerjain aja tesis, kerjain skripsi. Nggak usah ngomong sama orang kita lagi berjuang. Karena kalau kita ngomong akan banyak orang yang menghalangi. Santailah dulu Nail. Lama lagi waktunya. Slow aja lah dulu, ngapa cepat-cepat tamat. Santai aja lah dulu, jangan rajin kali kamu. Nggak bisa, nggak akan ada yang tahu kapan saya belajar. Karena kenapa? Menghindari kegaduhan. Bergerak dalam diam, jejaknya nggak kelihatan, prosesnya nggak nampak, tapi hasilnya nyata. Itu yang dilakukan sampai ke dunia kerja. Tiba-tiba udah naik jabatan, tiba-tiba udah nulis jurnal, tiba-tiba udah jadi aja. Nggak usah banyak sampai udah jadi aja. Nggak usah banyak sampaikan kepada orang. Orang hasad ada, orang yang support sedikit. Maka ceritalah kepada orang yang support sama kita saja. Keluarga kita, orang terdekat kita yang sudah terbukti. Karena kalau kepada semua orang kita ceritakan, nyangkut ke orang hasad, dipatahkannya kita, nggak jadi mimpi itu. Hanya menahan diri untuk tidak bercerita. Apa susahnya? Iya kan? Nah, apa susahnya? Menahan diri untuk tidak bercerita. Misalnya lagi, anak ibu mau masuk polisi. Belum dia masuk polisi, belum dia berjuang lagi. Ibu udah cerita ke orang komplek. Anakku kayaknya mau jadi polisi, anakku mau jadi polisi, anakku mau masuk polisi. Ketemu orang hasad, nggak do gitu do. Polisi itu pakai orang dalam masuknya tuh. Kalau ndak orang dalam ndak bisa do. Awak kurang susahnya. Masuklah kotak kita. Pulanglah sama anak ibu Atina, iya. Nggak usah masuk polisi lagi nak, ngapa? Kata teman mak orang dalam tuh nyo, kita tak ada duit do. Anak teman mak tuh polisi ndak do. Kau percaya mak? Masuk ke mak, ujung-ujungnya nggak jadi. Paham ndak? Anak ibu udah mantap cita-citanya mau jadi dokter. Udah dia pengen kejar beasiswa. Udah dia pengen kuliah di Mesir. Ibu apa aja? Cerita-cerita, bangke tungke, kuluk cerita, anakku rencananya mau ke Mesir. Anakku rencananya mau ke Mesir. Dia hafal 30 juz. Nanti dapat beasiswa dari Mesir. Belum berangkat Mesir lagi datang kawan bilang, "Ndak do gitu do, Mesir tuh ndak aman do." Beko satu sendiri dia pergi, bertiga dia berangkat. Datang pulang ke Pekanbaru nih. Ngapa jauh-jauh dari anak? Sekolah di sini di Mesir sama aja nyo. Nggak jadi, Bu. Orang hasad akan menghalangi gerakan kita. Maka jangan banyak cerita. Mau kita kerja, mau kita di perumahan, mau kita kuliah. Jangan nampakkan proses kita. Bila perlu orang bingung lihat kita. Oh tiba-tiba udah gini aja dia. Oh tiba-tiba dia udah maju aja ya. Oh tiba-tiba udah kayak gini aja dia ya. Oh dari mana dia belajar kok tiba-tiba udah pandai aja si kawan ini. Begitu. Ya. Nah terus kita nggak boleh cerita tentang kelebihan kita, tentang diri kita. Boleh tapi dipastikan kepada orang-orang yang support sama kita. Bahkan maaf, sekelas anak pun kalau dia tak support, jangan cerita. Nggak semua hal mesti kita ceritakan di muka bumi ini kok. Apalagi kepada orang-orang yang hasad. Dan yang kedua caranya adalah banyak berdoa. Ya, apa doanya untuk menghindarkan dari hasad? Kalian ini doanya apa? Min syarril hasidin. Surat apa? Surat berapa? Surat apa? Kok al-alaq? Kul kok Anas? Ya, al-falaq. Kul a'udzu birabbil. Apa artinya kul a'udzu birabbil falaq?
Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan penguasa subuh. Terus min syarri ma khalaqa, dari kejahatan seluruh makhluk. Terus wa min syarri ghasiqin idza waqab, dari kejahatan ghasiq. Ghasiq, lupa. Angkat kaki. Enggak. Malam. Malam. Apabila telah gelap. Wa min syarri nafasati fil uqad, dan berlindung dari kejahatan wanita penyihir dalam bukhul. Wa min syarri hasidin idza hasad, dan berlindung dari kejahatan pendengki apabila dia mendengki. Nah, itu dibaca itu. Ya, dibaca itu supaya kita ini tidak dijauhkan dari orang-orang hasad. Jadi tidak ada orang-orang hasad itu lagi sama kita gitu. La haula wala quwwata illa billah. Oke? Kemudian selanjutnya baca doa yang sering saya sebutkan, a'udzubika limatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejahatan semua makhluk. Termasuk doa dari orang hasad, orang tak suka sama kita, orang benci sama kita, orang nipu, orang hipnotis, binatang buas, binatang berbisa, jin, syaitan, sihir, apalagi ilmu hitam, ilmu goib, penyihir, guna-guna, santet, termasuk orang hasad itu bisa. A'udzubi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejahatan semua makhluk. Oke, lanjut. Udah ngerti apa itu hasad? Cara sikap kalau kita hasad dan cara menyikapi kalau kita dihasati. Udah selesai, clear? Caranya agar supaya kita tidak punya sifat hasad apa tadi? Satu, mengingat kelebihan kita. Yang kedua, jauhi orang yang sedang kita hasati sementara waktu sampai hati kita bersih. Kalau kita yang hasad, kita yang dihasati, satu, jangan menyebutkan kelebihan kita. Yang kedua, baca Al-Falaq. Yang ketiga, a'udzubi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Hati-hati kalau mau cerita tentang diri kita. Gak semua orang juga simpati dengan kita. Ya, masalah juga jangan cerita ke orang yang tidak terlalu jelas. Karena bisa jadi dia cuma pengen tahu, dia bukan peduli. Ya, jadi ceritalah kepada ahlaz zikri, yaitu orang-orang yang ngerti dengan kita. Ya. Oke? Lanjutnya, yang kedua adalah wala tabaghadu. Jangan saling membenci. Ya, jangan kita ini punya sikap saling membenci. Nah, sikap membenci ini biasanya muncul karena kemarahan yang tidak terkontrol. Awalnya kita baik-baik aja sama teman kita. Awalnya baik-baik aja sama suami kita. Awalnya baik-baik aja sama tetangga kita. Tapi karena kita terlalu sering marah, dalam kitab Al-Ihya Ulumuddin karangan Al-Ghazali dijelaskan, ketika kita marah, maka setan akan masuk ke dalam dada kita. Ketika setan masuk ke dalam dada kita, maka ada dua tugas setan. Yang pertama adalah menambah-nambah kemarahan kita. Dengan cara apa? Menutupi mata kita dari kebaikan orang yang kita marahi. Jadi kalau kita marah dengan orang, hilang baiknya. Yang nampak buruknya aja. Yang kedua, membuka mata kita dari keburukan orang yang kita marahi. Jadi Bu, kalau kita marah dengan orang Bu, jangan heran
Kita cuma nampak buruknya aja. Kita nggak nampak baiknya. Karena setan menutupi mata kita dari dari kebaikan orang yang kita marahi, dan membuka mata kita dari keburukan orang yang kita marahi. Makanya marah sama suami, ibu selalu bilang apa? Nggak pernah aku bahagia, udah 7 tahun nikah sama engkau bang. Padahal badan besar, makan banyak, liburan mantap. Udah 7 tahun kita menikah, engkau tidak pernah memberikan aku kebahagiaan bang. Terus abangnya ngomong seleweu, ya, jadi banyak kan yang seperti itu. Nah, akhirnya apa? Yang datang ketika marah adalah kebencian. Maka kalau kebencian sudah ada, nah ini hati-hati ya Bu. Kebencian itu menyebabkan dendam. Apa ciri-ciri orang yang dendam? Satu, dia secara mutlak tidak mau berkomunikasi lagi dengan orang yang dia benci. Mutlak. Efeknya apa? Saya marah awalnya ke Kak Leni. Lama kelamaan saya benci sama Kak Leni. Maukah saya lagi komunikasi dengan Kak Leni? Nggak mau. Nah, efek samping kalau saya nggak mau komunikasi dengan Kak Leni apa? Efeknya adalah saya tidak bersapaan dengan beliau. Kalau saya tidak bersapaan dengan beliau, efeknya apa? Melewati hari Senin dan Kamis, tidak bersapaan dengan orang, bermusuhan dengan orang lain, maka amal kebaikan saya tidak akan disetor kepada Allah. Jadi amal kebaikan saya terhambat, di apain namanya, di pending statusnya, tidak akan disampaikan kepada Allah. Saya berceramah, saya baca Quran, saya mengajar, apalah yang saya lakukan, saya bantu orang, amal saya itu dipending kalau saya punya kebencian kepada Kak Leni. Tidak mau dengan sengaja menyapa. Beda kalau seandainya tidak menyapa karena nggak ketemu. Contoh, saya dengan tetangga, jarang kami bersapa, nggak ketemu kami. Dia jam 6 udah keluar, saya jam 6 masih dalam rumah. Dia jam 4 udah di rumah, saya jam 6 baru sampai rumah. Nah, jadi nggak ketemu bukan karena kami saling membenci, tapi karena memang ada kebencian di dalam hati. Nah, akhirnya apa? Amal kebaikan saya tidak dijawab. Nah, dengan kebencian nanti akan muncul perasaan sombong. Oke, awalnya adalah sakit hati, lama kelamaan membenci, lama kelamaan jadi dendam. Kalau udah dendam, tidak mau berkomunikasi, amal kebaikan tidak akan dibawa kepada Allah, ujung-ujungnya jadi sombong. Apa itu sombong? La yadkhulul jannah illa man fi qalbihi misqala dzarratin minal kibr. Tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya ada kesombongan walaupun sebesar biji zarah. Sombong itu apa? Saya merasa paling benar. Saya merasa Kak Leni yang salah. Dia korban, saya merasa korban. Kalau bahasa anak mudanya playing victim. Karena ibu udah gak muda lagi, saya tak pakai bahasa itu. Ya kan gitu kan. Jadi akhirnya saya merasa paling hebat. Dia merasa sebagai korban. Saya merasa korban. Dia memfitnah, saya menghina. Kebencian itu kemana-mana larinya. Maka nauzubillah. Sebelum itu terjadi, maka selesaikanlah dengan baik. Ucapkan mohon maaf lahir dan batin. Sapa dia. Kita menyapa dia bukan karena dia baik kok. Dia tetap salah di mata Allah kalau memang dia salah. Kita menyapa dia. Karena apa? Karena kita pengen dia itu aman dan kita masuk surga. Serta kita dibawa amalnya tidak dipending oleh Allah Azza wa Jalla. Oke? Pertama apa tadi? Jangan saling hasad. Kedua, jangan saling benci. Kalau ada selama ini orang-orang yang ibu benci, maka selesaikan. Selesaikan itu apa? Selesaikan minta maaf. Oke? Selanjutnya. Lanjut. Terakhir ya. Lanjut ya. Dalam hadis itu dikatakan, wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din. Artinya adalah jangan menjual atau jangan berjualan, bahasa Indonesianya apa? Jangan berjualan atas penjualan orang lain. Jangan berjualan barang yang dijual oleh teman.
Nah ini akhlak saja, dia tidak berdosa sih. Nah, kan ini bam ablum minanas ya. Wala tahasadu, jangan kalian hasad. Wala tabaghadu, jangan kalian dalam keadaan saling membenci gitu ya. Nah, kemudian jangan kalian berjualan di atas penjualan orang lain. Jangan berjualan di atas penjualan orang lain. Apa maksudnya? Begini. Tapi ini cuman adab, ini bukan bagian dari syariat. Adalah kita ini satu pengajian. Ya kan? Datanglah, ternyata di pengajian ini boleh berjualan. Datanglah bude. Ini untuk menjaga hubungan dengan manusia. Datanglah bude. Bude jual kue bawang. Dimasaknya kue bawang, lalu kemudian dibawanya ke Nurul Mawaddah. Kita belilah. Nampak kali ini mantap juga kalau aku jual kue bawang kali ini ya, gitu kan? Nah, kali ini bilang, wah aku masak juga lah kue bawang kayak bude. Cuman bude modelnya panjang. Aku petakkanlah sedikit. Bude harganya 100, aku 99.900. Bude tanpa senyuman, aku pakai senyum sedikit. Bude jualannya di Nurul Mawaddah, tapi sama-sama tunggu bude pulang dulu. Nah, jadi secara syariat itu adalah hal yang akan menyebabkan perasaan bude menjadi terganggu. Tapi kalau bude ridho boleh. Kalau bude ridho boleh aja, tidak ada masalah. Tapi ini kan ceritanya tadi hadis tentang bagaimana menjalin hubungan dengan orang lain. Kecuali Kak Leni juga berjualan si bawang, tapi Kak Leni berjualannya di pengajian Az-Zahra atau pengajian Al-Maryam atau pengajian macam-macam. Kayak gitu kan. Nah, ini bagian dari etika. Bagian dari macam semacam apa ya? Kecuali bude juga ya, dia tidak melanggar syariat. Nah, cuma kan ini perintah ya dalam hadis Arba'in nomor 35. Maka idealnya yang dilakukan Kak Leni adalah mencari apa? Kak Leni mencari kue peyek. Yang tidak ada dijual bude misalnya. Atau ibu punya sekolah, lalu teman ibu juga orang pendidikan, ibu punya SD, teman ibu mau buka SD juga, maka ibu boleh dia buka SD tapi di RT lain, ya, tidak di RT yang sama, misalnya seperti itu, ya. Nah, ini adalah cara dalam hadis ini bagaimana kita menjaga, ya, saling menjaga hubungan antar sesama manusia, ya. Nah, paham ya? Yang pertama apa tadi? Wala tahasadu. Jangan hasad. Yang kedua, jangan saling membenci. Yang ketiga, jangan jualan di atas penjualan orang lain. Gitu kan? Oke? Nah, sampai sini ada mau ditanyakan? Aman ya? Kalian ini aman kulkasnya? Oke, terakhir yang keempat, bahwa ada dalil kelanjutan dari hadis itu. Ini nggak selesai, kita sambung nanti bulan depan ya. Bahwa jangan menzoliminya, ya. Bahwa jangan menzoliminya, ya. Tak boleh kita zolimin siapapun. Apa bentuk kita menzolimi orang lain, gitu ya? Apa bentuk kita menzolimi orang lain? Banyak banget. Misalnya, termasuk menzolimi orang lain adalah menyakiti hatinya dengan kata-kata kasar, gitu ya. Kemudian yang kedua, termasuk menzolimi hatinya, ada menzolimi dirinya adalah dengan menceritakannya kepada orang lain, dengan memfitnahnya. Itu zolim namanya, itu berdosanya gede banget. Kedua hari ini saya lagi getol memberikan bagian dari orang yang bergibah itu kayak gini. Misalnya Bude dengan Kak Wati adalah menceritakan saya. Seketika Bude dengan Kak Wati menyebutkan nama saya ketika menceritakan saya. Ini contoh aja, jangan lihat gitu kali lihat saya. Oke, Ustazah kok Ambotari contoh. Seketika Bude dengan Kak Wati menceritakan saya dengan menyebutkan nama saya, seketika itu pahala mereka
menjadi buat saya dan dosa mereka bertambah. Sampai situ clear? Tapi masalahnya, gimana kalau mereka nggak punya pahala? Kalau mereka nggak punya pahala, dosa mereka bertambah karena ngomongin saya, dan dosa saya mereka ambil. Ya, ya. Saya ulang ya, ghibah. Mereka berghibah, maka secara otomatis ketika mereka sebutkan nama saya, pahala mereka ke saya, dosa mereka bertambah. Tapi rupanya mereka berdua ini nggak ada punya pahala. Dosa mereka bertambah karena gosipkan saya secara otomatis, dan dosa saya diambil lagi untuk mereka. Mantap gak? Mantap. Maka kalau ada orang yang menceritakan ibu kayak gimana caranya? Maka caranya adalah ibu perbanyak istighfar dan doakan dia sepertiga malam agar dia berubah. Tapi jangan mentang-mentang pahalanya buat ibu doa, ya Allah teruskan dia jadi orang zalim ya Allah. Biarkan aja dia menceritakan aku ya Allah. Ya, karena dia sudah menceritakan saya ya Allah. Lewat di kedai sayur, terima kasih Bude telah menceritakan saya. Seketika kemarin pahala Bude udah ke saya. Dosa saya udah Bude ambil. Selamat menceritakan saya. Ceritalah ke kali ini kemarin dosa Bude udah bertambah dan pahala Bude udah kembali kepada saya. Dah ujungnya saya gosipkan Bude, balik lagi ke Bude. Makanya itu sebab wajar ustadz ceramah jangan pernah membalas gosip dengan gosip. Mereka menceritakan saya berdua, lalu saya balik curhatkan ke semuanya. Woi, Bude itu jahat rupanya, diceritainnya saya. Apanya kurang saya di matamu Bude? Kenapa engkau ceritakan saya? Cerita, apa kurangnya aku? Dia ceritakan aku, syalalala. Saya ceritakan mereka berdua di hadapan 10 orang. Maka lebih besar dosa saya dibanding Bude. Makanya betul kan? Jangan membalas. Jangan membalas. Dan yang kedua apa resikonya? Kalau Bude menceritakan saya dengan Kak Wati, di akhirat nanti, ayuhibbu ahadakum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Di akhirat nanti mereka berdua akan dipaksa oleh Allah Azza wa Jalla memakan bangkai saya. Walaupun mereka tidak suka. Dipaksa memakan bangkai saya. Dan itu nyata. Bayangkan berapa banyak orang yang kita gibahkan, yang kita gosipkan. Termasuk para artis, orang bercerai kita yang heboh. Orang salah kita yang heboh. Orang berpisah kita yang heboh. Kayak mana kita cara minta maafnya? Makanlah tuh sebanyak-banyak tuh bangkai di akhirat nanti. Itu Al-Quran, tak bisa dibantah. Qad idalalah qad isubut. Nah gimana kalau terlanjur ustazah? Itulah tadi. Fattakullah. Bertakwalah kepada Allah. Innallaha tawwabur rahim. Allah maha penerima taubat. Jadi caranya bertaubat. Ngeri kan? Jadi ghibah itu dosa gede, bukan dosa besar. Kalau sekedar ibu buka aurat keluar rumah, ibu dosa sekali. Kalau gibahin orang, selama gosip itu masih beredar, maka kita dapat dosa terus. Kayak gitu. Men-share kejelekan orang lain. Ya gibah juga. Sama aja. Iya, kalaupun niatnya dakwah, niatnya benar, caranya salah. Nah, kalau benar dia jahat, itu gosip. Kalau tidak benar, fitnah. Mau kemana lari? Mau kemana lari? Saya ngomongin Kak Pia di sosmed. Benar Kak Pia kayak gitu, saya gosip. Ternyata Kak Pia baik, saya fitnah. Dua-duanya parah. Gosip itu, tadi yang saya ceritakan tadi yang makan-makan bangkai itu, adalah kalau Bude dan Kak Wati bercerita tentang benar saya salah ya. Gosip tuh ya. Benar saya salah nih. Tetap nanti Bude makan bangkai saya. Apalagi kalau tak benar. Kalau suuzon cuma dia simpan dalam hati Kak, masih aman Kak. Ini masalahnya suuzon dia ngomongin ke orang jadi ghibah Kak.
Kalau diomongkan ke orang, gibah bukan suuzon lagi. Uzon itu kan zon, prasangka. Kalau dia dalam hati, sebenarnya tidak berdosa. Karena keburukan yang masih dalam hati tidak berdosa. Cuma masalahnya payah untuk tidak ngomong itu Bu Eti, ya nggak? Nggak lama lo hidup kok kalau nak mengecehan orang kan gitu kan. Gila, ndak lapeh lo dah. Jangan lagi gibah-gibahin orang. Wanita itu mengeluarkan 10 sampai 20 ribu kata per hari. Maka ngomonglah yang baik-baik. Kenapa kalian ini ngomongin orang? Mengeluarkan kata-kata. Jangan. Nah, makanya ngobrol itu yang baik-baik. Ya memang ibu ngomong, perempuan memang suka ngomong. Gitu ya. Tapi omongkan yang baik-baik. Nah, ya, itu salah satu yang dibilang oleh kiai saya. Apa guna saya berdakwah nih, kiai udah capek saya menahun kiai. Setidaknya dakwah, walaupun walaupun orang belum tentu berubah, tapi mengurangi dosa. Dengan cara apa? Bahwa kamu akhwat, kamu perempuan, kamu mengucapkan kalimat setiap harinya 10 ribu kata itu minimal. Tapi kalau kamu mengeluarkannya dengan dakwah, dengan sharing, kamu gak akan lagi ngomongin orang. Karena space-nya udah tercukupi, udah terpenuhi. Makanya agak-agak awet muda sedikit ya kan. Nah kayak gitu, nggak diakuinya pula anggu ya. Oke. Apa lagi? Kalau bawa ngaji tapi bersuara itu bisa. Ya mengeluarkan kata-kata. Iya, atau depan apa aja lah. Depan apa nama kaca. Aku bisa, bismillah, aku hebat, aku bisa, kan afirmasi. Ya aku nggak mau gosip lagi walaupun dia jahat ya Allah, kayak gitu kan. Itu kan. Karena kata-kata itu harus dikeluarkan. Masalahnya perempuan ini, energi kata-katanya itu dia arahkan ke ngomongin orang. Nah itu yang jadi problem. Kalau keluar pasti ada aja yang diomongin. Kadang-kadang enggak keluar juga. Kita di rumah orang yang datang ngajak kita bergosip. Ya untungnya juga nggak ada ya Allah. Kalau gosipin orang terus ada untungnya masih mending lah ya. Badan jadi sehat, cak-cak ya. Atau rezeki jadi lancar ya. Atau jadi cuan gitu ya. Ini nggak ada untungnya, dikerjakan juga. Gimana kita mau maju dunia akhirat kita ya. Semoga kita bisa lebih baik insyaallah. Demikian wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru yanbaghi lijalaali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salatan tunajjina biha min ahwali wal afat wa tablana biha min jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha derajatan wa darajat wa tuballighuna biha as-salawaya min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat innahu sami'un qarib mujib da'wat wa yaqul hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dunya wa dunya wal akhirah wa afiyatan fil jasad wa sihhatan fil badan wa siyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla maut. Allahumma hamdana bi sadratil maut wa najatan minan nar wa hawla al-hisab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna khasirin. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina wa limasaakina wa lilmu'minina wa liman lahu haqqun 'alaina
ولمن أحب وأحسن بين رغبة المسلمين ربنا تقبل منا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على والحمد لله رب العالمين. Halo teman-teman, thank you ya yang sudah nemenin aku. Saya selalu ya teman-teman ya. Teman-teman yang baru mampir dan terlambat hadir, teman-teman boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang baru mampir dan terlambat hadir, teman-teman boleh ke channel YouTube aku ya. Nanti video ini aku akan upload ke channel YouTube-nya aku ya. Nah, teman-teman yang baru mampir boleh klik foto yang ada di atas, kemudian follow, aktifkan tombol loncengnya agar teman-teman dapat video terbaru dari aku. Sampai ketemu di live berikutnya ya. Ini agak-agak kalem sih kini guys. Nah, yang terlambat ini bisa dilihat di YouTube aslinya aku ya guys, karena banyak yang re-upload video ini di YouTube, dan siapapun yang re-upload video-video ini di YouTube, aku melarangnya ya teman-teman. Jangan lakukan lagi kalau ada di antara viewer ini yang pernah melakukannya. Oke, semoga ada orangnya ya. Karena sayang kalau videonya juga akan dihapus oleh YouTube-nya. Lebih baik mengerjakan yang lain yang jauh lebih aman ya. Sehat selalu teman-teman semuanya. Semoga sehat di sana, dan semoga kita bisa belajar bersama di kanal ini dengan saling menghargai, tetap di positive vibration. Bukan aku. Siap ya, sehat selalu ya. Insya Allah aku ada untuk mengupload semuanya ini di YouTube, sehingga teman-teman bisa belajar dari sumber aslinya ya. Saya selalu ya teman-teman semuanya, tetap di positive vibration ya. Ada yang ngantuk nggak guys? Ada yang ngantuk nggak siang ini? Enggak ya, aman ya. Oke, yang lagi puasa-puasa nih kayak ngantuk siang ini ya guys. Aku kalem guys siang ini guys. Oke, kita tutup ya, nggak ngantuk ya. Oke, kalem ya. Amin, sehat selalu ya. Iya ya, puasa ngantuk ya guys. Oke, ya siap, sehat selalu ya teman-teman ya. Kita tutup dulu ya. Mbak Nur, aku nggak mau upload lagi, jerah aku katanya. Iya maaf ya Mbak Nur ya. Ada mantan uploader di YouTube, sekarang jadi teman kita di online ya guys, di netizen expired ya. Oke siap ya, sehat selalu teman-teman semuanya. Kita siap Mbak Liza ya. Oke, semoga sehat selalu di sana ya. Oke, nggak ngantuk ya. Oke Zah, takut jerah aku katanya. Masya Allah ya, semoga sehat semua ya. Kita tutup dulu ya guys. Subhanakallahumma. Kalau di WhatsApp nggak apa-apa. Itu hanya untuk menghindari beberapa hal sih guys, video-video potongan dan seterusnya kesalahpahaman ya. Kalau aku yang motong, potongannya jelaskan di mana ya. Oke, sehat selalu ya teman-teman ya. Kita tutup dulu ya. Sehat selalu di sana. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu alla ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaih. Ini lalu di sini sampai paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, love you all. Ngantuk ya guys. Gak apa-apa, bikin status nggak masalah, bagus aja, kirim ke grup nggak masalah, it's okay ya. Semoga jadi amal jariah juga kan buat teman-teman semuanya. Oke ya. Oke, bye bye, love you. Makasih ya, aku tutup ya guys, makasih ya.